Bahrain dikalahkan Arab Saudi. Dengan kekalahan tersebut membuat Bahrain dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Karena gagal bersaing dengan timnas Indonesia di klasemen grup C, Bahrain harus puas berada di posisi kelima. Seperti inilah komentar fans Bahrain. Tidak ada penyesalan atau apapun, tim yang tidak bisa menang satupun pertandingan di kandang sendiri dan di hadapan pendukungnya dan hanya menang sekali dari 9 pertandingan itu pun dengan keberuntungan. Demi Tuhan, meskipun Guardiola yang melatih mereka, tidak akan ada harapan. Kami menyesal karena tim ini sama sekali tidak tahu cara memasukkan bola ke gawang. Singkatnya, bahkan jika mereka sendirian di depan gawang, mereka akan menyia-nyiakan bola. Tim nasional ini, bahkan jika kita ganti pelatihnya, masalahnya akan tetap sama. Lagi pula, federasi kita tidak menganggap penting pertandingan ini sampai-sampai tidak ada hubungan koordinasi dengan para penggemar kita. Sayang sekali, demi Tuhan, seolah-olah kita tidak bermain di negara kita sendiri. Kami membutuhkan pelatih baru dan perubahan beberapa pemain. Terima kasih. Sayangnya sudah jelas sejak menit-menit pertama pertandingan bahwa tim nasional akan kalah. Bagi saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang wajar sebagai akibat dari kurangnya perencanaan liga yang lemah, pemain profesional yang sama sekali tidak bagus, dan fasilitas yang tidak ada. Bahkan, babak playoff pun kita kalah karena kepercayaan diri yang berlebihan. Kami hanya melihat beberapa pemain di lapangan, sedangkan sisanya terasa tidak ada kualifikasi dan impian macam apa dengan kondisi seperti ini. Setiap Piala Dunia, para penggemar bermimpi untuk lolos. Jika bermain dan kalah tidak masalah, itu memang kondisi sepak bola. Tapi jika kalah tanpa bermain dan berjuang di lapangan, bagaimana bisa menang? Ya, semoga Allah memberi kemudahan. Hasil yang normal dan posisi yang wajar untuk pelatih yang lemah yang tidak mau repot-repot memilih pemain baru dan tidak mengerahkan usaha apapun selain pernyataan-pernyataan publik. Dan mengapa ada penyesalan? Tim nasional kita tidak pernah menang satupun pertandingan di kandang sendiri. Bagaimana kalian ingin mereka lolos? Kita harus merobohkan stadion nasional. Sepertinya membawa nasib buruk bagi kita. Sudah terbiasa selalu kekalahan di stadion Bahrain. Semoga Allah merahmatimu. Dia pernah mengatakan kepadaku dan aku tidak mempercayainya setelah pertandingan Trinidad dan Tobago. Dia berkata, sudah, mereka tidak akan pernah bisa mencapai keberhasilan. Indonesia akan mengejek kita dari hari ini sampai besok kita sudah jadi bahan tertawaan. Pelatih kita bilang akan menang 4 pertandingan berturut-turut, artinya dia akan lolos langsung ke Piala Dunia, padahal dia bahkan tidak sampai babak playoff. Banyak sekali yang ingin diucapkan di hati, kalian membuat kami berlebaran. Kecewa berat, bahkan sebelum waktunya tiba. Bagaimana cara mendiamkan orang-orang Indonesia itu? Federasi Bahrain sungguh keterlaluan, kalian memberi mereka setengah lapangan. Kepentingan bangsa lebih penting dari segalanya. Biarkan orang-orang Indonesia sekarang mengejek kita. Aku tidak tahu apa alasannya kita tidak menang di kandang sendiri setiap kali bermain, bahkan jika kita bermain melawan tim terlemah sekalipun. Jika saja kita punya penyerang seperti Al-Hassah atau Abdullah Yusuf, pasti serangan yang kamu sebutkan itu akan berubah menjadi gol. Tapi tidak ada organisasi di Piala Teluk, semangat dan gairah itu ada. Namun yang terpenting yaitu kualifikasi Piala Dunia. Kita tidak melihat performa seperti yang ada di turnamen Teluk. Dan masalah kedua ada pada pemain-pemain di bangku cadangan. Jika kamu tidak yakin pada mereka, kenapa dibawa? Padahal ada yang lebih baik, mungkin bisa dimanfaatkan, tapi ya sudah. Pelatih ini berhasil secara emosional dengan para pemain dan memenangkan hati mereka karena kita adalah masyarakat pulau, orang laut dengan emosi yang besar. Para pemain memberikan semua yang mereka miliki di awal untuk membalas kebaikannya karena kita mencintai dan berkorban untuk orang yang mencintai kita. Namun, emosi saja tidak cukup. Teknik, membaca permainan, dan terus-menerus mengubah taktik adalah bagian terbesar dalam sepak bola. Mengenai poin terakhir, kami menantikan perjalanan selanjutnya. Pertanyaannya, Dragan, berapa lama lagi Anda berencana untuk bertahan? Aku tidak menutup kemungkinan tim nasional kita akan tersingkir dari babak kualifikasi awal Piala Dunia 2030 jika kita tidak mengembangkan sistem sepak bola kita. Perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia telah berakhir, tapi mimpi belum berakhir. Hati kita bersama si merah dan pikiran kita sekarang tertuju pada tantangan berikutnya, Piala Arab. Kami percaya pada pahlawan-pahlawan kita dan Bahrain selalu pantas dibanggakan.
Langkah pertama yang harus diambil federasi adalah memecat pelatih, dan yang kedua adalah mengupayakan naturalisasi pemain berkualitas tinggi. Buktinya, lihatlah tim nasional Indonesia. Mereka sudah sejauh mana? Jika kalian punya ambisi untuk mencapai Piala Dunia, tidak ada solusi lain. Jangan menyibukkan diri kalian dengan tim ini, anggap saja ini yang terakhir. Kamu menyia-nyiakan poin di kandang sendiri seperti saat melawan Tiongkok dan Indonesia. Sekarang kamu menaruh harapan untuk lolos dan turnamen selanjutnya. Menurut saya, untuk Piala Arab lebih baik mereka masuk dengan tim muda untuk persiapan masa depan. Kesempatan seperti ini tidak akan terulang dengan bertambahnya kuota negara-negara Asia. Saya bilang ganti saja pelatihnya, ganti pemain-pemain kalian, dan robohkan stadion kalian, Stadion Nasional Bahrain. Kesialan melekat di sana. Saya tambahkan, jika kalian ingin timnas Bahrain berkembang pesat, bebaskan para pemain, berikan mereka gaji layak seperti tim-tim lain, dan latih mereka dengan kebugaran fisik yang tinggi. Jangan sampai mereka bekerja di pagi hari, lalu sorenya baru latihan. Dan kalian ingin lolos ke Piala Dunia, lupakan saja. Stadion kalian itu sial, butuh dibakar dupa untuk mengusir jin yang ada di dalamnya.